Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi atau preview ya pertandingan antara Burnley lawan Manchester United. Ya, jujur sampai hari ini pun gue masih cukup kecewa ya kita keluar dari FA Cup ya, apalagi setelah menurut gue sih performa kita nggak jelek main Boro. Cuman ya karena ya dua faktor penting itulah ya, dua faktor ya dimana kita punya striker pada mandul ya, dan juga ya rule handball yang tololnya selangit gitu ya, itu ya bikin kita nggak lolos. Itu aja sih, sesimpel itu. Tapi tetap aja ya namanya cup itu kan nggak masalah gitu loh, bener, mau ugly win mau apapun itu nggak masalah, yang penting kan menang dan lolos. Itu adalah cup ya, makanya cup itu juga perlu sedikit hoki ya. Orang yang hoki itu bisa aja menangin cup. Itu udah rumusnya lah gitu loh yang namanya cupnya. Karena yang paling penting adalah menang ya, whether it's ugly win atau apapun ya bodo amat gitu. Yang penting kan lu menang dan lolos ya. Cuman ya gitulah. Mau nggak mau ya kita udah keluar gitu loh. Dan ini yang menurut gue masih permasalahan utama di Manchester United adalah mental juaranya ini masih belum muncul. Ya, walaupun udah ada Ronaldo gitu kan yang harusnya bisa ngebangkitin mental juara kita gitu kan ya, tapi nampaknya sih gue bilang sih belum ada impact besar-besar banget lah di situ loh gitu loh. Kalau gue bilang dari segi mental kita masih ya di pada saat momen-momen penting masih bisa aja gitu loh, kita nggak step up the game gitu loh. Ya, ini yang gue sih jujur kecewa banget dari kemarin. Ya udahlah, tapi mau gimana lagi ya, FA Cup udah kelar, udah selesai buat kita. Ya tinggal Champions League sih nextnya sih, dan juga jelas fighting di Premier League untuk top 4 ya, karena dari top 4 ini kita masih jauh ya, masih masih oke lah, kita nomor 4 sekarang ini dengan poin 38, tapi kita bisa lihat Arsenal ya 21 poinnya 36. Jadi kalau dia secara virtual kalau dia menang berarti dia bakal masuk top 4. Tottenham pun juga sama, dia poinnya 36 tapi dia ada 2 game different sama kita. Artinya kalau dia menang 2 game secara virtual dia bakal langsung naik top 4 ya. Jadi kita ini secara virtual gitu kan, kita ini sebenarnya di peringkat 6 ya sebenarnya. Ya, jadi kita belum masuk top 4 sama sekali ya. Ini adalah fakta. Ya, jadi game melawan Burnley sangat penting ya. Kita nggak boleh kehilangan poin lagi lawan Jukun ya, karena kita di musim ini ada kali 2-3 kali harusnya menang, tapi kita nggak bisa dapat full 3 poin melawan tim-tim yang udah masuk degradasi, zona degradasi ya. Jadi penting sekali untuk memenangkan game melawan Burnley ya. Burnley ini sekarang kan peringkat 20 ya, peringkat 20 walaupun baru 19 kali main. Tetap aja lah performa mereka tuh sangat jelek sekali ya. Jadi sangat jelek sekali. Baru menang sekali doang, seri 10, bisa bayangin tuh, kalah 8. Ya, ini game yang harus menang ya, dan gue berharap kita menang clean sheet dan menang minimal 2 gol, karena itu bakal ngebantu banget naikin moral kita ya, bakal bantu banget. Dan saat sekarang ini setelah keluar dari FA Cup, penting sekali gitu loh, penting sekali di 4 game ke depan tuh kita harus meraih 3 poin, dan meraih 3 poinnya itu juga dengan bukan ugly win ya, tapi dengan permainan yang levelnya udah beda lah gitu loh ya dari kemarin. Ya jujur kalau gue bilang lawan Middlesbrough, walaupun cuma lawan Middlesbrough doang, itu performa yang menurut gue sih salah satu terbaik di ya mungkin 8 game terakhir lah, benar nggak ya? Karena kita bisa create chances, padahal Bruno mainnya nggak gitu bagus, tapi kita bisa create chances gitu ya, entah itu melalui Sancho atau melalui siapa, itu kita bisa create chances, atau Pogba ya, itu kita bisa create chances. Jadi itu penting banget ya. Oke, kalau gue bilang dia Ragnik kemungkinan bakal balik lagi ke 4-2-3-1 ya. Kiper udah pasti balik ke De Gea ya. Dan ya sorry aja dari Henderson ya, gimana pun juga ya lu udah nggak mungkin main lagi sih kayaknya ya. Kalau udah keluar dari FA Cup, udah keluar dari Piala Kerbau, dia main di mana gitu? Nggak mungkin di Champions League dia main ya, apalagi juga Premier League, di mana setiap poin itu udah krusial banget sekarang ini. Jadi De Gea yang main, di kiri gue masih mau lihat Luke Shaw main ya, karena Luke Shaw itu mainnya ya nggak jelek sih kemarin kalau gue bilang. Sama sekali nggak jelek. Jadi Luke Shaw harus main lagi ya. Gue jujur kalau lu bisa bilang, gue tuh lebih suka Luke Shaw timbang Alex Telles ya, dia lebih balance. Jadi gue pasti Luke Shaw layak lah untuk main lagi, untuk dikasih kesempatan lagi ya. Maguire, Varane, mau nggak mau ya Maguire, kalau gue bilang sih kalau bisa diganti siapa gitu, tapi Bailey ada masalah ankle ya, balik dari Afrika Con. Jadi terus
kayaknya Lindelof juga terakhir masih cedera kan, jadi kayaknya cuma ada Maguire Varane doang opsi kita ya. Kalau nggak paling ya si Phil Jones yang main ya. Maguire Varane main menurut gua, dan kanan Dalot ya. Sebenarnya mau kasih AWB kesempatan, tapi kelihatannya jawaban Rangnick itu udah sangat jelas bahwa dia lebih suka Dalot ketimbang AWB ya. Walaupun Dalot secara defense, secara duel one on one itu masih sangat meragukan kalau menurut gua ya, sangat meragukan. Di holding midfield gue pilih Pogba, McTominay ya. Kenapa Pogba lagi ya? Gimana pun juga ya, gue selalu bilang problem dari McFred adalah mereka minim lah, kreativitasnya minim gitu ya, passing skillnya juga minim gitu, visinya juga minim. Itu permasalahan mereka berdua ya. Kalau mereka main bareng, memang defensively lebih solid, tapi gimana pun juga ya kita kewalahan untuk move the ball forward ya. Itu perbedaannya gitu ya. Gue selalu bilang ini, dan kalian tahu sendiri lah kalau udah sering ikutin channel gue. Jadi Pogba mau nggak mau harus main ya. Sebenarnya sih gue nggak mau terlalu berharap sama Pogba, karena di akhir musim dia bakal cabut ya, tapi itu masalah nanti lah ya. Karena dia fit, kita pakai aja gitu, bener nggak ngapain kita nggak pakai bener. Ya kalau dia mau cabut ya udah kita beli pemain lain ya. Semoga aja bisa dapat Frankie De Jong ataupun ya Sergei misalnya. Itu dua rumor itu bener. Gue sih berharap dua rumor ini bakal bener ya. Yang lain-lain ya, yang youth dari mana lah gitu ya, Zakaria udah selesai ya. Kamara lah, bla 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 segala macam, itu gue sih jujur mendingan kita cari yang udah mantep ya, jangan gambling lagi ya. Karena kalau lu cari yang masih muda gitu kan, yang rising star ya, itu kan perlu waktu lagi untuk untuk adaptasi segala macam. Jadi gue sih lebih berharap ke kedua orang itu ya, Sergei ataupun Frankie De Jong ya. Tapi Sergei ya Sergei sih terlalu bagus sih untuk Lazio sih kalau gue bilang ya. Frankie De Jong atau nggak jadi jual nggak sama si Barca ya. Oke, Rashford di kiri ya. Elanga mungkin perlu waktu untuk untuk semangat lagi ya, karena ya kasihan juga sih ya, tanggung jawabnya besar banget kemarin, dan ya dia nembak burung gitu kan pas penalti ya, pasti dia perlu istirahat dulu lah kalau gue bilang ya. Dan kita nggak bisa lah gitu loh berpangku sama youth gitu loh untuk main 100% ya. Bahkan sorry aja, Greenwood pun pas di tahun pertama pun dia nggak main 100% ya. Pasti itu kita harus lebih bertumpu sama pemain senior ya. Jadi makanya Rashford harus main ya. Semoga Fernandes sama Sancho udah bisa main ya. Fernandes di extra time kemarin jatuh pas lagi loncat, jatuh kena punggung atau apa, dan harusnya sih semoga nggak apa-apa. Ya Sancho sih kemungkinan besar udah nggak apa-apa ya, karena ya walaupun kelihatannya dia ada problem hamstring, tapi kelihatannya sih cuman ya kurang match fit aja gitu loh dia, makanya dia ya kecapean lah gitu loh ya. Dan juga untuk striker Cavani ya, karena Ronaldo kemarin main 120 menit, dan ya sorry aja ya, Ronaldo di beberapa game terakhir ini gue melihat finishing dia lagi off banget ya, kayaknya perlu 5 chance baru bisa ngegolin satu ya kan. Jadi ya dia harus dicadangin ya, dia harus cadangin, Cavani harus main, dan semoga Cavani fit ya. Gue nggak tahu nih, biasanya Cavani balik dari internasional nih ada aja ini penyakitnya gitu loh, benar nggak ya, ada aja penyakitnya. Sayang banget sih benar sih ya, sekarang ini kita jujur untuk dari segi striker sih cukup cukup tipis gitu loh kita punya ini opsi ya. Kalau nggak Cavani, Ronaldo sekarang ini ya, Martial, Greenwood udah out of the picture. Kalau gue bilang sih Elanga, kalau emang dia udah ready sih boleh dites jadi striker ya, karena menurut gue sih dia lebih cocok dari jadi striker ketimbang Rashford ya. Kalau Rashford lebih cocok jadi winger. Semoga aja lah, kita lihat aja gimana Rangnick bakal ngeracik lah kita punya formasi dan pemain ya di melawan Burnley nanti. Kalau dari segi prediksi skor, gimana menurut kalian prediksi skornya? Apakah kita akan bangkit atau tidak? Menurut gue sih kita bisa bangkit ya, dan kita harus bangkit ya, bukannya cuma bisa, harus bangkit lagi. Ada 4 game untuk prepare, untuk menyiapkan diri melawan Atletico di Champions League. Ya kalau kita bisa level up lagi dari kemarin pas lawan Boro, menurut gue sih kita bisa banget itu loh menang di lawan Atletico di Atletico ya, di game pertama nanti. Jadi 4 game ke depan ini walaupun lawannya cupu-cupu ya, maksudnya bukan yang gimana banget, tapi nggak bisa dianggap seremeh, karena ini adalah game persiapan untuk lawan Atletico nanti di Champions League. Untuk prediksi skor,
gue pengen kita menang 0-2 ya, jadi kemenangan untuk kita yang karena di kandang Burnley 0-2 kemenangan untuk Manchester United. Clean sheet juga penting untuk mental para defensive kita, defensive player kita dan juga kiper kita ya. Jadi semoga kita dapat clean sheet dan menang 0-2 ya. Nextnya gue pengen lihat ada game apa lagi ya. Oh ya, ini mainnya hari Rabu jam berapa nih ntar? Rabu jam 3 ya, jadi besok hari Selasa kita begadang ya, jangan tanya dimainin di SCTV atau enggak ya, gue nontonnya di Mola. By the way, udah ada kabar belum ya yang megang Liga Inggris ke depannya siapa ya, karena Mola musim depan udah nggak megang Liga Inggris lagi. Sayang sih kalau gue bilang sih, karena di Mola enak juga bisa nonton apa replaynya segala macam ya, walaupun gue jarang nonton replay sih, kalian tahu sendiri lah gue selalu nonton live. Nah, langsung live juga setelah itu kan. Jadi tapi sayang sih. Gue sih sebenarnya suka lah gue sama Mola gitu. Service mereka cukup bagus. Oke, ada siapa nih? Newcastle lawan Everton. Nggak penting. West Ham Watford nggak penting. Norwich City, Tottenham lawan Southampton. Ya, semoga ada kejutannya untuk Southampton ya, karena kita perlu banget Tottenham untuk kehilangan poin ya. Tottenham gimana pun juga sekarang ini top 4 dia, virtualis top 4 dia, jadi semoga dia kehilangan poin ya, atau nggak seri lah, boleh nggak seri juga boleh gitu loh ya. Man City lawan Brentford ini sih auto menang. Aston Villa lawan Leeds, Liverpool lawan Leicester, semoga ada kejutan, tapi ya bagi gue sih Liverpool harusnya sih bisa menang lah ya. Tapi Mane sama si ini sih kayaknya sih belum main sih, tapi ini main hari Jumat ya. Mane sama Salah kan baru main di AFCON ya, yang dimana si Mane yang menang, Senegal yang juara AFCON ya. Jadi nggak tahu dia bakal main nggak mereka ya. Kalau mereka main sih gue yakin Leicester pasti kalah lah, no question us ya. Pasti kalah lah kalau itu ya. Wolves sama Arsenal ya, Wolves lagi nggak gitu bagus juga ya. Arsenal harusnya di atas kertas menang lah ya. Paling itu doang ya, cuman ini kok si siapa tuh? Arsenal ya. Arsenal. Semoga Wolves menang seri deh, jangan Arsenal menang. Ya bukan karena apa, karena kalau Arsenal menang ya, sekali lagi secara virtual Arsenal itu kan di atas kita gitu kalau dia menang. Ya jadi dia 21-36 jadi 39 ya. Semoga aja drop point ya. Jadi semoga Arsenal sama Tottenham Hotspur drop point ya. Lawan Wolves juga nggak gampang ya, karena ya midfield mereka kuat ya. Semoga aja menang nih Wolves Battle of Midfield. Kalau Battle of Midfield Wolves menang sih gue yakin ini seri lah minimal gitu loh. Ya, paling segitu doang ya video prediksi gue kali ini. Gimana menurut kalian, bisa nggak kita bangkit lagi ya? Gimana? Kalau gue sih tetap pengen positif ya, karena dari kemarin gue lihat perkembangan permainnya positif gitu. Kalau gue makanya gue bilang semuanya ini gue mau ambil positifnya aja ya. Gue mau ngambil dalam arti kita kemarin keluar FA bukan karena lawan tim katro aja kalah ya kan atau apa, tapi gue mau lihat positifnya aja. Ada progresnya gitu dari segi gameplay, itu aja sih yang gue bisa bilang ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.